Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari kelas Kalkulus 2 strip 13 ingin menjelaskan mengenai book chapter bab 9 yang berjudulkan Infinite Series. Kami berkelompokkan Aubri Fati Akbar, Zakia Mutmaina, dan Naila Amira Nasution. Berikut merupakan daftar isi dari modul yang telah kami buat. Yang pertama adalah Infinite Sequences, dilanjut dengan Infinite Series, Positive Series, The Integral Test, Other Test, 9.5 adalah Alternating Series, 9.6 adalah Power Series, 9.7 Operation on Power Series, 9.8 Taylor and Maclaurin Series, dan 9.9 The Taylor Approximation to a Function. Boleh di next. Untuk bab 9.1 yang berjudulkan Infinite Sequences, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Infinite Sequences. Jadi Infinite Sequences ini merupakan urutan angka yang tidak memiliki batasan akhir. Kata tak terbatas menyiratkan tak berujung atau tanpa batas. Contoh angka-angka tak terbatas adalah seperti yang ditunjukkan pada screen, n sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan infinity. Suatu barisan tak hingga adalah sebuah fungsi yang daerah asalnya adalah himpunan bilangan bulat positif dan daerah nilainya atau range adalah himpunan bilangan real. Konvergen artinya memusat atau menuju ke suatu titik tertentu, sedangkan divergen adalah tidak memusat. Boleh di next. Berikut merupakan contoh soal yang telah saya dapatkan untuk bab 1 ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 9.2 yaitu Infinite Series. Jadi deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tak terhingga, atau bisa dikatakan tak terhingga suku-suku yang akan kita jumlahkan. Nah, deret geometri tak hingga dikatakan konvergen dan mempunyai jumlah jika dan hanya jika R kurang dari 1. Untuk rumusnya seperti ini. Jika R lebih dari sama dengan 1, maka rumusnya seperti ini. Lalu di sini ada contoh soal yang kami dapatkan untuk 9.2. Selanjutnya merupakan 9.3 yaitu Positive Series atau The Integral Test. Pada bab ini kami mempelajari integral test atau cara menguji integral. Jika fungsi fx kontinu dan positif untuk x sama dengan n, infinity, misalkan ak sama dengan f dalam kurung k untuk kn, n plus 1, n plus 2, n plus 3, dan seterusnya, maka seri positif konvergen apabila integral konvergen, dan berlaku juga untuk sebaliknya. Apabila persamaan bersifat divergen, maka integral bersifat divergen pula. Integral test ini digunakan untuk menguji kebenaran dari p-test. Namun p-test cenderung lebih mudah diterapkan dan kemungkinan akan menjadi tes yang lebih sering digunakan. Berikut merupakan contoh soal yang saya dapatkan untuk bab berikut. Dapat dilihat bahwa dari soal berikut kita mendapat hasil akhir persamaan yang bersifat konvergen. Boleh di next. Untuk p-test sendiri terdapat bentuknya tersendiri. Bentuk tersebut bersifat konvergen apabila P lebih besar dari 1 dan divergen bila P lebih kecil atau sama dengan 1. Berikut adalah contoh deret dan juga contoh soal untuk bab 9.3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 9.4 yaitu positive series other test. Jadi di sini ada 3 cara untuk menguji deret positif selain uji integral yang telah dibahas di bagian 9.3, yaitu ada uji banding biasa, uji banding limit, sama uji rasio. Nah, ketiga cara itu diuji tujuannya untuk mengetahui konvergensi sama divergensi dari deret, baik deret geometrik atau deret P. Yang pertama itu ada membandingkan satu deret dengan deret yang lain. Itu berikut teorema yang telah disajikan beserta contoh soalnya. Boleh di next. Selanjutnya
juga ada bahwa teori uji banding limit, di mana misalkan AN lebih besar dari 0 dan BN lebih besar dari 0 dengan limit N menuju infinite, AN per BN sama dengan L, maka jika 0 kurang dari L kurang dari infinite, sigma AN dan BN-nya keduanya divergen atau konvergen. Namun jika L-nya sama dengan 0, maka sigma BN-nya konvergen dan sigma AN-nya juga konvergen. Berikut adalah contoh soal yang kami temukan. Selanjutnya, yang terakhir ada uji rasio. Uji rasio itu misalkan sigma AN merupakan deret yang sukunya positif dan andaikan limit N menuju infinite AN plus 1 per AN sama dengan P, maka jika P-nya kurang dari 1 deret konvergen, P lebih dari 1 deret divergen, P sama dengan 1 tidak bisa dipastikan apakah konvergen atau divergen. Boleh di next. Kesimpulan yang dapat diambil untuk menguji deret suku positif. Untuk menguji deret suku positif sigma AN, untuk konvergensi atau divergensinya, perhatikan AN dengan baik. Yang pertama, jika limit N menuju infinite tidak sama dengan 0, maka uji suku KN deret divergen. Jika AN melibatkan N faktorial, R pangkat N atau N pangkat N, coba uji rasio. Jika AN hanya melibatkan pangkat konstan, maka coba uji banding limit. Jika uji-uji di atas tidak berhasil, coba uji banding biasa, uji integral, atau uji jumlah tidak terbatas. Uji jumlah terbatas. Beberapa deret itu harus memperhatikan manipulasi yang berbeda untuk menentukan konvergensi atau divergensinya. Berikut juga contoh soal yang telah kami sajikan. Boleh di next. Ini juga contoh soal yang kami temukan. Boleh di next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 9.5 alternating series, absolute convergence, dan conditional convergence. Yang pertama, alternating series atau deret berganti tanda itu misalkan A1 dikurangin A2 dikurangin A2 tambah A3 kurang A4 dan seterusnya disebut sebagai deret berganti tanda jika dengan AN lebih dari 0 untuk semua N. Ini contoh soal yang telah kami sajikan. Boleh di next. Yang kedua adalah uji konvergensi mutlak. Apabila deret sigma UN menjadi konvergen secara mutlak jika sigma mutlak UN konvergen. Teorema ini menegaskan bahwa konvergensi secara mutlak mengimplikasikan konvergensi juga. Jadi semua pengujian untuk konvergensi deret yang suku-sukunya positif secara otomatis menguji konvergensi mutlak deret yang beberapa sukunya negatif. Contohnya ada pada uji rasio. Terus yang terakhir adalah konvergensi bersyarat, yaitu jika deret sigma UN menjadi konvergen secara bersyarat jika sigma UN konvergen tetapi sigma mutlak UN divergen. Berikut adalah contoh yang kami temukan. Boleh di next. Ini juga masih contoh dari 9.5. Boleh di next. Ini masih contoh juga. Mungkin selanjutnya 9.6. Baik, lanjut ke 9.6 yaitu power series. Jadi power function adalah fungsi dengan bentuk fx sama dengan cx pangkat r, di mana c dan r adalah bilangan real yang konstan. Polinomial terbuat dari power function karena semua fungsi differentiable dapat diwakili dalam power function. Fungsi apapun differentiable dapat dipresentasikan sebagai sejumlah dari banyak power function atau eksponen bilangan bulat. Ini ada contoh dari deret pangkat. Terus sebuah deret pangkat dalam X mempunyai bentuk seperti ini. Terus di sini ada contoh dari soalnya untuk 9.6. Mungkin bisa lanjut ke 9.7. 9.7 yang pertama itu ada menjelaskan tentang operation on power series. Yang pertama diferensiasi dan integrasi suku demi suku. Jadi deret pangkat itu deret yang polinomial dengan suku-suku yang jumlahnya tak terhingga, tapi bersifat
polinomial di bawah integrasi atau diferensiasi yang operasinya dapat dilakukan suku demi suku. Sebagai berikut itu ada teorema yang sudah dinyatakan, yaitu teorema A, dengan contoh soal sama beserta jawabannya. Boleh di next. Yang kedua yaitu ada operasi aljabar, yaitu deret pangkat yang konvergen dapat ditambahkan atau dikurangkan suku demi suku. Hal ini juga berlaku pada deret polinomial. Selain itu, deret konvergen juga dapat diperkalikan atau dibagikan dengan cara perkalian atau pembagian yang panjang polinomial. Sesuai dengan teorema B yang telah disajikan, berikut juga kami juga sudah menyajikan contoh soalnya. Berikut masih contoh soal dari 9.7, boleh di next. Oke, mungkin lanjut ke 9.8 Taylor and Maclaurin series. Jadi di sini ada teorema ketunggalan, andaikan F memiliki seperti ini untuk semua X dalam satu interval di sekitar A, maka Cn sama dengan F pangkat N kali A per N faktorial. Misalnya terdapat fungsi fx, maka deret Taylor dari fungsi fx ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Seperti ini. Jadi di sini juga ada teorema Taylor. Terus di sini juga ada sudah ada contoh soal untuk 9.8. Untuk selanjutnya kita pada bab terakhir yaitu the Taylor approximation to a function. Di sini kita dapat pernyataan seperti ini, diketahui fx sama dengan ln x apabila f aksen x sama dengan 1 per x sehingga f1 sama dengan 0 dan f aksen 1 sama dengan 1. Maka p1 x sama dengan 0 tambah 1, x min 1 sama dengan x min 1. Boleh di next. Berikut adalah quadratic approximation yang dapat dilihat dari pernyataan dan persamaan yang ditampilkan. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dicerna dengan baik. Terima kasih.